Oke, menjadi manusia, apakah manusia? Oke, manusia. Kenapa menjadi kutuk tidak terkutuk? Itu berbeda. Kalau Kenapa terkutuk, berbeda? itu memang Menjadi mendapatkan cantik itu cantik, azab, menjadi gitu ya. manusia itu manusia, menjadi kutuk kenapa tidak terkutuk? Kalau terkutuk itu, Mbak, kalau kita bicara katanya, itu adalah kata kerja. Tapi kalau kutuk itu adalah itu kata benda. Begitu. Jadi Lalu dosa kalau menjadi itu kutuk kata itu benda. maksudnya apa? Silakan. Ini yang kamu baca tadi tulisannya begini kan? Ini juga masuk di dalam Alkitab Sabda. Karena Alkitab Aduh. Sabda itu sama dengan LAI, YSLA Loh, sama. tadi katanya LAI. Iya, Sekarang lagi sama. baca, entar lagi cari lagi, tiba-tiba googling salah lagi, Kak. Jangan begitu. Ini kenapa sih si Itu bodoh yang ini? menunjukkan nanti bahwa seperti saya bilang tadi, masih TK, masih SD. Lembaga ya, Begitu. Lembaga Alkitab Protestan Indonesia adalah anggota dari Bible Society ya. Nih, terus kamu lihat nih. Aduh. Nih, lihat Benar, Kak, baca nih. Google itu, Kak. Ini. Tambah pusing Kakak nanti. Kenapa sih ini mulut nggak bisa diem? Mengutuk orang yang tidak layak dikutuk, menjadikan berdosa orang yang tidak dijadikan berdosa. Kenapa? Tuhan umat Islam itu adil, mengatakan terkutuk orang yang layak terkutuk, mengatakan berdosa orang yang layak dikatakan berdosa, mengatakan benar orang benar. Kalau ada Tuhan yang mengatakan orang benar itu orang terkutuk, maka itu Tuhan tidak benar. Kenapa? Dia tidak adil dan dia pembohong. Karena orang benar tidak mungkin terkutuk, tidak mungkin berdosa, tapi dia jadikan orang benar berdosa. Inilah yang saya katakan, Tuhan yang sangat mengerikan dan mengejikan. Udah. Yang Apa terkutuk lagi? di situ siapa? Cuma yang terkutuk udah memelintirkan ayat. Cuma yang terkutuk. Justru kamu yang memelintir. Kristus Cuma telah itu terkutuk. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Di sini Abang Zuma, di sini Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, siapa yang Sudah mati jelas. terkutuk di situ? Siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah terjadi diskusi Unirfa dengan seorang wanita Kristen bernama Akun Omak, di mana Unirfa menanyakan menurut hukum Yahudi apakah Yesus itu mati terkutuk atau tidak. Omak menjawab, terkutuk dan menjadi kutuk itu berbeda. Ditambah lagi, wanita ini keras kepala dan ngeyel, sampai Unirfa malas meladeninya. Lalu, Natalie Iriani masuk memberikan data kepada wanita Kristen ini, di mana ayat Bible Galatia 3:13 tertulis, tetapi Kristus membebaskan kita dari hukum agama. Melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Wanita ini selalu membantah, padahal sudah jelas di Bible tertulis kalau Yesus terkutuk. Dan lagi, ada saja jawabannya, asalkan dia tidak mau mengakui kalau Yesus terkutuk. Dan masih sama saja dengan Unirfa tadi, ngeyelnya dan keras kepala. Ditambah lagi tidak mau mendengar. Sudah dijelaskan juga Bang Handi dan Lord Oreo, masih sama saja, ngeyelnya minta ampun. Saat Bang Zuma masuk, wanita Kristen ini minta izin turun. Sepertinya ia takut atau tidak mau berdiskusi dengan Bang Zuma. Di sini, Natalie sedikit emosi karena wanita tadi memframing perkataan Natalie.
Di video ini berkumpul apologet Islam hebat. Ada Uni Rifa, Bang Zuma, Natali, Bang Handi, Ustadz Alif, Kan Kian Santang, Kores, dan Lord Oreo yang akan menjawab pertanyaan onten nantinya. Nah, singkat cerita, mari kita simak saja videonya. Tuh, sepakat? Ya. Jadi menurut hukum Yahudi, peraturan Yahudi, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Silakan dijawab. Oke. Balik lagi. Menjadi kutuk dengan terkutuk itu berbeda, Mbak. Begitu. Oke, kalau bentar, ya. kalau Anda menjadi cantik, Anda cantik nggak? Maksudnya? Kalau Anda menjadi cantik, apakah Anda cantik? Iya. Oke, menjadi manusia, apakah manusia? Oke, manusia. Kenapa menjadi kutuk tidak terkutuk? Itu berbeda. Kalau Kenapa terkutuk, berbeda? itu memang Menjadi mendapatkan cantik itu cantik, azab, menjadi gitu ya. manusia itu manusia, menjadi kutuk kenapa tidak terkutuk? Kalau terkutuk itu, Mbak, kalau kita bicara katanya itu adalah kata kerja. Tapi kalau kutuk itu adalah itu kata benda. Begitu. Jadi Lalu dosa kalau menjadi kutuk kata itu benda. maksudnya apa? Silakan dijelaskan. Maksud Berdosa menjadi itu kutuk. menjadi. Bentar. Gimana? Coba jelaskan kepada saya menjadi kutuk itu maknanya apa? Ya, karena setiap orang manusia tidak ada yang luput dari dosa karena hukum No, Taurat. no. Saya ke Ya kan Yesus, kita harus jangan balik bicara ke- orang lain. Setuju? Oke. Kan di atas itu sudah Yesus dijelaskan. menjadi kutuk, maka posisinya sebagai apa sekarang? Ketika Yesus menjadi manusia, posisinya manusia. Sepakat tidak? Oke. Ketika Yesus menjadi kutuk, apa posisi dia? Masih suci? Suci. Dia suci karena Tuhan yang Tapi seperti dia tadi. menjadi kutuk. Jadi suci itu Bagaimana? juga bisa menjadi kutuk. Ketika Tuhan jadi manusia juga, manusia semua berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak Oke, berdosa. sebentar. Itu bedanya. Ketika dia gitu. menjadi kutuk, dia masih Ya. suci. Ah, Dia menjadi kutuk. Ketika tepung menjadi bakwan, apakah masih menjadi tepung? itu nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung dengan. Saya ketika menganalogikan bakwan ini menjadi apple to tepung, gitu. apple. Ya, Anda menjadi cantik jelek lagi nggak Anda? Maksudnya gini loh. terkutuk Ketika Anda dengan menjadi kutuk. cantik, bentar dulu. Ketika Anda menjadi cantik, apakah saat itu Anda masih jelek? Ya sudah cantik dong. Ketika tepung menjadi bakwan, apakah dia masih tepung? Ya bakwan. Ketika menjadi kutuk, apakah dia kudus? Karena dia Tuhan kudus. Begitu. Dia menjadi kutuk. Pada menjadi saat dia dosa menjadi malahan. kutuk, Kalau kita iya. katakan Maka tadi, kalau seperti dia menjadi Mbak- dosa, apakah dia tidak berdosa? Iya, Mbak. Padahal dia sudah Umi menjadi Rifa, dosa, menjadi berdosa, dijadikan berdosa. kutuk. Tuhan Yesus menjadi kutuk, bukan terkutuk. Baca Itu 2 beda. Korintus. Ya. Terkutuk dengan kutuk itu beda. Dari Terkutuk katanya tadi, itu terkutuk. adalah, ya saya paham ya. Ya. Makan dan termakan. Beda kan? Ya beda Makanan memang. dengan Makanya termakan, beda kan? ketika Anda makan, apakah yang Anda makan termakan oleh Anda? Itu tadi Mbak yang jadi. Ketika Yesus Tidak akan sama dikatakan itu. kutuk, apakah dia terkutuk? Ingat loh, ketika Anda makan itu barang, apakah termakan oleh Anda? Jadi kalau kita baca ya Mbak, Aduh, Mbak Uni Rifa. saya minum dan terminum. Apakah saya minum? Yes. Minum dengan terminum itu beda. Apakah saya terminum air ini? Beda. Loh. Teman-teman, dengarkan, saya minum. Air ini sudah terminum. Salahkah saya mengatakan hal itu? Kalau nanti Sebentar dulu. saya kita belajar bahasa Indonesia. Kita jangan bawa doktrin. Kita buang Dengar doktrin. dulu. Kita pakai bahasa Indonesia. Kita Doktrin, belajar bahasa doktrin. Indonesia. Kita kan bahasa Saya minum. Indonesia nih. Saya minum. Oke, saya minum ya. Saya minum Minum nih. kata kerja. Terminum itu sudah Ya. kata sifat. Iya. Itu. Iya, oke. Saya bicara nih. Saya minum nih. Kalau bahasa ya, kalau bahasa Indonesia Iya, ya. iya, diam dulu. Diam Oke. dulu. Saya minum ya, saya minum nih. Wah, saya terminum air ini. Apakah saya salah? Enggak. Ya sudah, berarti minum itu terminum.
Oh salah, oh tidak, minum dengan terminal. Oke. Saya tengahi dulu sebentar, saya tengahi. Aduh. Bentar Bunda, saya tengahi dulu Bunda. Tentang etimologi bahasa Ya. ya. Apa kata sifat? Ya bentar Bunda, saya tengahi dulu biar apa namanya, biar tidak terlalu panas. Bang Ade, assalamualaikum. Biar tidak terlalu panas. Oke teman-teman di tab layar ya teman-teman, biar komalnya kuat. Ini udah mulai panas dan udah mulai sedap untuk didengarkan ya, karena ini sangat mengedukasi ya teman-teman. Silahkan dilanjut lagi Bu Undiri Pak. Panas ya. Ya, di dalam panas. Kalau ya, assalamualaikum. ya silakan Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Kang Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja kok, nggak ada gambar mic-nya di gue. Ntar gue restart dulu lagi. Tunggu, lanjut. Bukan nggak ada gambar mic-nya, diklik dulu apa foto Bang Handi, di situ ada gambar mic bisa. Ya kan ribet. Ya lanjut. Emang gitu ya sekarang TikTok. Oke, silakan lanjut. Ustadz Alif bisa digantiin dulu Ustadz Alif. Ustadz Alif. Lanjut aja Ya, dulu. silakan dilanjut dulu Ustadz Alif. Uniripa lagi nelpon. Susah nyari mic-nya. Kalau menurut saya itu ya, bentar, Mbak, Galatia 3:13 kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Mbak, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya mau nanya, siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Sesuai data itu silakan, Mbak. Saya nih. Ya. Ya. Jangan digiring bahwa seperti caption ini Tuhan itu terkutuk, itu berbeda. Kita harus baca dari awal bahwa Tuhan itu menjadi kutuk, menebus dosa. Itu kan di atas, kalau jangan hanya baca di situ ya kan? Saya nggak nanya tujuannya, Mbak. Saya ulang ya. Saya kan baca loh. Terkutuklah orang Kalau baca yang di kitab suci nggak bisa begitu, Pak. Itu membaca anak SD seperti itu. Kita kan kalau baca kitab suci harus kita baca kan apa artinya ini. Kan kamu bertanya. Kalau kamu tanya siapakah yang terkutuk, tidak ada kalau Tuhan Yesus tidak terkutuk di sana. Berarti tulisannya salah dong. Di situ jelas terkutuklah. Oh, dengerin, Mbak. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Itu tulisannya loh, Mbak. Tapi bukan bicara tentang Tuhan. Karena Ya, Tuhan terus siapa? sudah Kalau menjadi begitu kutuk siapa itu orang? sendiri. Kalau begitu saya tanya, siapakah orang yang terkutuk itu di tiang salib? Ya mungkin Silakan. yang di kanan dan kirinya. Oh, oke. Kenapa tidak dia? Karena dia sudah menjadi kutuk untuk Oh, menghapus berarti dosa. yang digantung di tiang salib hanya kiri kanan, Yesus enggak? Aduh, itu namanya menggiring. Bang, kok opini menggiring? Anda. Lanjut. Seperti itu. Bang Andi, lanjut Jadi Andi kan sebentar. kita ini Aku mau diskusi ya. konklusi. Halo, Iya, kita halo. diskusi. Kita ini diskusi Iya, kita kan. diskusi. Ya. Jadi kalau bicara kita itu ayat 13, baca dulu ayat 12-nya, baca dulu ayat 11-nya. Begitu, jangan Iya, hanya satu iya, iya. kata. Itu Kakak, nggak baca izin, kitab Kak. suci namanya. Kakak izin sebelum kita diskusi. Kakak lanjut dengan saya karena saya mau makan malam ya. Nah, tapi ada yang menarik bagi saya di sini ya. Bentar, ini kena tutup nih. Nah, ini ya. Kakak dengarkan dulu. Nanti kakak boleh katakan ya. Ada analogi yang menarik di bawah yang sangat luar biasa. Terima kasih buat yang membawa analogi ini, noda dan ternoda ya. Nih, ini mantap sekali nih. Noda dan ternoda. Ini beda, betul, itu beda. Noda adalah kata benda, ternoda itu adalah kata sifat. Ya, diam dulu kakak ya. Dan ternoda. Oke, ini dia menariknya teman-teman. Lebih keji lagi teman-teman ya. Kalau ditanya Yesus ternoda tidak? Tidak. Tahu ya esensi ternoda ini adalah orang yang tadinya suci kemudian terkena noda. Mereka lebih sepakat Yesus adalah noda. Nggak Yesus lucu, ternoda Mbak. tidak, Kalau tidak, begitu tapi nggak lucu itu, nggak lucu. lucu Ji. Noda Enggak, itu enggak, adalah enggak lucu. najis kotoran. Bentar dulu, saya sedang Mbak kalau nggak mau bilang lucu nggak apa-apa, tapi bagi saya lucu. Kami mengatakan Yesus ternoda tidak, tidak, tapi dia adalah noda. Ini lebih mengerikan. Lebih menjijikkan tahu. Dia dikatakan noda bukan ternoda. Lebih mending aku lebih baik dikatakan daripada noda. Karena noda adalah benda yang membuat orang ternoda. Sementara ternoda artinya orang yang tadinya tidak ternoda kena noda, bisa dibersihkan. Halo, Mbak Tiba-tiba mereka mengatakan bentar dulu Kak, saya sedang konklusi nih. Jadi kalau kita bicara Yesus itu kutuk, bukan terkutuk teman-teman. Kutuk lebih keji daripada terkutuk. Kenapa? Kutuk itu sendiri adalah orang yang menjadi asbab orang-orang terkutuk.
Jadi kalau noda dan ternoda beda, betul. Kalau kalian menolak Yesus ternoda, tapi Yesus adalah noda, waduh, parah lagi itu. Yesus adalah noda. Yesus itu adalah kutuk menurut iman kalian. Galatia pasal 3 ayat 13. Itu lebih keji lagi. Makanya saya katakan, Kristen ini melampaui batas cara berpikirnya. Ingat, Memang. kalau Luar orang biasa berdosa Kristen sebentar, iya, luar biasa kalian di luar nurul kalian. Kalau umat Islam Iya. mengatakan Yesus tidak ternoda, Yesus tidak berdosa, itulah kami. Karena dia nabi. Tapi kalian bahkan tidak terima dia ternoda, tapi bahkan kalian terima dia adalah noda. Dan inilah yang Ya. saya katakan kejinya Tuhan yang kalian sembah. Bentar dulu, Ya. terakhir saya mau makan malam. Kelamaan, Kenapa Mbak, kalau Tuhan hanya yang bicara kalian sembah noda. saya tuh? Mbak, ini kita sedang diskusi loh. Saya masuk ke dalam Tuhan. Iya, Itu analogi kelamaan ya. kalau bahas noda aja gitu. Mbak, ini roomnya Islam loh. Anda diberikan tempat bicara loh. Ini bukan gereja by the way. Bahkan Anda dihargai di sini ya. Bahkan hebat sekali kami umat Ya, Islam. siap. Bahkan lebih keji menurut saya pribadi kalau ada Tuhan, teman-teman, mengutuk orang yang tidak layak dikutuk, menjadikan berdosa orang yang tidak dijadikan berdosa. Kenapa? Tuhan umat Islam itu adil, mengatakan terkutuk orang yang layak terkutuk, mengatakan berdosa orang yang layak dikatakan berdosa, mengatakan benar orang benar. Kalau ada Tuhan yang mengatakan orang benar itu orang terkutuk, maka itu Tuhan tidak benar. Kenapa? Dia tidak adil dan dia pembohong. Karena orang benar tidak mungkin terkutuk, tidak mungkin berdosa, tapi dia jadikan orang benar berdosa. Inilah yang saya katakan, Tuhan yang sangat mengerikan dan mengejikan. Saya takut nanti ketika saya menyembah kepada Tuhan ini, nasib saya sudah baik, saya sudah sempurna, sudah tidak ternoda. Saya dijadikan noda karena suka Tuhan ketika menjadikan orang itu ternoda padahal dia tidak ternoda. Nauzubillah min dzalik. Inilah saya katakan, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka dilaknat oleh lisan Daud dan lisan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Karena mereka menuduh Nabi Isa Yesus yang mereka ganti namanya menjadi Yesus, yaitu noda atau kutuk. Nabi kok jadi kutuk? Ada-ada saja kalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mau makan malam dulu. Silakan dilanjut dengan yang lain. Assalamualaikum luar biasa. Kalau warahmatullahi begitu, Mbak, wabarakatuh. nggak so. Saya dengar, ya udah saya dengar. Oke. Waalaikumsalam Saya nggak keluar kok. Yaudah saya dengar, Oke, saya dengar. izin ya. Oke, saya dengar. Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan ke Uni. Ya, silakan. Bentar, boleh nggak? Oke, silakan, Om. Bentar, bentar Bunda Natalia. Ini dulu Oma dulu menanggapi sebelum Uninya turun. Silakan. Oke, Thank lanjut. you. Nah, aku nggak turun, aku parkun karena aku mau makan. Karena ada lagi narasiku masih banyak. Tanpa misi penyelamatan manusia, ngapain Yesus ke dunia? Karena dia bawa misi, yaitu tadi menghapus kutuk, menghapus dosa. Itulah yang dia jadi. Kalau tidak manusia loh, jadi manusia dia. Kalau tanpa misi yang ibu katakan tadi, Uniripa katakan jadi noda, jadi dosa, jadi dia ngapain ke dunia? Itulah iman kami. Kalaupun di luar nurul menurut kalian, itu tidak masalah seperti itu. Itulah iman kami. Maka kami mengimani bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Di luar jangkauan semua yang dia katakan tidak bisa dilogikakan. Kalau bisa dilogikakan ya sama dengan Nabi, sama dengan manusia. Nabi juga berdosa. Nabi siapa yang tidak berdosa? Nabi Abraham berdosa. Ya, kenapa? Ya, dia ambil istri kedua. Kalau kita bicara, ya. Ini ngomong apa sih? Udah jauh kak. Saya mau makan kak. Udah jauh kak. Oke. Ya, saya Karena serahkan. misinya, sekali lagi mohon maaf terakhir, saya juga akan mau makan juga ini. Bahwa karena misinya lah Kakak lanjut dulu Yesus sama itu lahir ke saudara-saudara dunia. saya di sini. Begitu, bukan karena tiba-tiba dia dikutuk, tiba-tiba terkutuk, tidak. Begitu kira-kira ya. Oke. Itu mungkin dari Ini saya. lebih ngeri lagi teman-teman ya. Nah, kami Ini bukan lebih membuat ngeri dia lagi jadi ya. noda loh. Kami tidak membuat Bukan dia kalian, jadi kutuk. bukan Kita kalian. mengambil kutuk Saya itu. tahu bukan kalian tapi Tuhan bapaknya atau dia sendiri kan. Nah, ini lebih ngeri lagi ya. Lanjut Kak Oma dengan Natali, Ustadz Alif dan Bang Handi Slebes. Saya tetap parkun karena saya masih narasi saya ini ada 3 berkesinambungan. Pertama, Tuhan terkutuk. Yang kedua adalah Tuhan terbatas. Yang ketiga adalah Tuhan berbohong. Tema ini malam ini yang saya ingin kupas tuntas. Tuhan terkutuk, tidak dapat konklusi karena apa? Lagi-lagi stagnan. Kenapa? Naluri manusia itu teman-teman, sebodoh apapun dia, sejahil apapun dia, seawam apapun dia, yang namanya kebenaran, Tuhan itu tidak mungkin terkutuk. Tapi faktualnya teman-teman, sebentar, saya lagi ngomong dengan Firman Tuhan netizen tidak dulu. bisa dilogikakan seperti yang kalian buat selalu. Ambil satu Brother, ayat, ambil sister, satu ayat. sister, Itu saya tidak dilogikakan. pernah melogikakan firman Tuhan kalian. Saya sedang Dilogikakan membawa logika. secara harfiah. Sister, Begitu, Anda sudah anak bicara SD loh. bertanya, Luar begitu. biasa loh Komal Islam ini loh. Kami Iya, umat Islam yang karena punya saya Komal aja sering lihat dipotong-potong kok kami Komal-Komal diam loh. kalian semua membawa ke logika.
karena semua Lah iya, kami harus kalian punya logika. paksakan dengan logika. Ya udah, Tuhan kakak itu kalau nggak tidak kalau kakak terbatas, tidak bisa. kakak Tuhan Tidak kakak bisa terbatas. kita. Siapa bilang? Nah, ini dia Tidak tema saya bisa selanjutnya kita nih. jengkali. Ini dusta kakak lagi nih, kakak Karyanya jangan tidak dustai saya lah. terbatas seperti Tuhan itu. Anda Jadi terbatas. jangan Tuhan jangan Anda bawa terbatas logika kok. Anda. Apalagi Gimana nih itu orang ini? tentang iman Kak, orang lain. ini Akang di mute Kalau dulu Kang. iman Anda Inilah ada hebatnya iman Komal Islam sendiri loh. dengan logika, Komal Islam ini, silakan. aduh Seperti ini itu, orang. Ripa. Kak, kami umat Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin. Lagi-lagi kami mempertontonkan betapa kami rahmatan lil alaminnya. Saya di sini mengizinkan Anda bicara walaupun Anda memotong saya, padahal Anda ada di Komal Islam. Demi Iya, Allah tidak akan dia karena kalian aduh tidak ya mempertontonkan Robbi. itu, tidak Inilah mempertontonkan kalian itu ini. kalian. Grup-grup kalian itu tidak Udah biarin dulu lah, selesai aja dulu, nggak apa-apa. Iya, tidak mempertontonkan tentang kebaikan. Ya, ini Yesus terkutuk. Apakah di Komal Islam ini perlu dibahas seperti ini? Tadi Tuhan terkutuk. Jadi sebenarnya kami sebenarnya bahagia dengan topik-topik seperti ini karena ada tertulis bahwa semua Yaudah kalau lidah bahagia diam akan dulu Kak. mengaku. Katanya bahagia Semua diam lidah dulu akan jangan mengaku tantrum. bahwa Yesus Kristus itu adalah Katanya Tuhan lagi untuk berdoa, kemuliaan katanya Allah bahagia Bapa, kita Kak. bahas ini. Anda kalau bahagia, apa yang kami begitu. lakukan ini, ya kalau Anda bahagia dengan apa yang kami lakukan ini, nikmati kebahagiaan itu, duduk diam dulu. Kan Betul. bahagia tuh, ya sudah diam, Iya. jangan tantrum. Shh, diam. Nah, Berarti kalau teman-teman, begitu, kalau katanya kalian memang ini bahagia. Komal Kok Islam, kalau begitu? jangan kasih naik orang Kristen. Loh, saya ingin Seperti membuat Anda itu. bahagia dengan mengizinkan Anda Enggak. naik, mengizinkan Anda bicara. Kan ada ini dibatasi kan, yang Kristen Kan Anda dilarang bahagia, naik. katanya Nggak ada, bahagia. makanya kami Nggak naik ada. karena kami baca itu. Iya, betul. Yesus terkutuk. Itu Kami wajar membuat kami kalian jelaskan, bahagia Kak. loh. Beda Kami membuat kutuk kalian dengan bahagia terkutuk. loh. Mungkin kakak udah terima Iya kan? memang Cuman beda. kadang-kadang kita Kutuk dengan manusia terkutuk beda. Kutuk memaksa- itu adalah objeknya, memaksa terkutuk kehendak, itu adalah kata gitu. sifatnya. Yang terkutuk Iya. siapa? Itu yang ditanyakan kan? Kakak diam dulu. Iya, Nah, jadi- teman-teman dengar ya. Kakak ini mengatakan Yesus Tuhan yang tidak terbatas, tapi dia percaya Tuhan itu dibatasi ruang dan waktu. Inilah saya katakan, mereka ini selalu berkontradiksi dengan dirinya. Kita Ucapan tidak batasi pertama loh. dengan ucap Loh, Yesus Bagaimana terbatas bisa tidak? kakak Yesus katakan masuk ke kami dalam ruang membatasi dengan ruang Yesus dan lahir. waktu? Yesus ada di dalam rahim Maria nggak? Iya. Rahim itu ruang tidak? Aduh. Aduh. Itu sudah terlalu. Lanjut yang lain saya mau makan Oke, siang malam dulu kalau ya. saya katakan, adakah wanita hamil tanpa Baik, suami? nanti bentar Oma, Itu, bentar Kak, Oma, itu sebentar lebih. ya, saya mute dulu. Oke, bentar ya Oma, saya mute dulu izin. Uni nanti ke tema selanjutnya. Sekarang ada Bunda Natali. Silakan Bunda Natali kalau bisa open cam. Iya, sebentar. Ini open cam data aja dulu. Sebelum aku on cam data, aku mau pastiin dulu sama Bu Oma ini ya. Bu, Ya. Ibu ini berarti dengan narasi tadi berdiskusi Galatia 3:13 mengenai Yesus itu terkutuk seperti temanya. Yesus itu terkutuk, tanda tanya. Ibu setuju atau tidak Yesus terkutuk? Ya pasti tidak lah. Oke, saya tampilkan data. Jadi bukan saya yang menjawab, bukan Uni Rifa yang menjawab, dan bukan Ibu Oma yang menjawab. Langsung Bible Anda yang menjawab ya. Coba deh. Ya, kita lihat ya. Ini sumber dari Alkitab Sabda. Ini juga yang saya tunjukkan. Ini Bible-nya juga terbitan LAI ya. Bible Iya. BIS terbitan LAI tahun 1985. Kita lihat. Nih. Galatia 3:13 BIS 1985. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung kayu. Ya. Jadi ini ternyata dirinya terkutuk ya. Dirinya siapa ini? Lanjut. Terkutuk? Enggak. Ini jadinya dirinya Yesus terkutuk? Enggak, Tuhan Yesus tidak terkutuk. Begitu. Waduh, ini terus dirinya Ah. siapa? Terus ini dirinya siapa? Kita yang membuat dia jadi manusia Apa? berdosa Jadi apa? inilah yang membuat dia Ya. jadi seperti itu. Jadi Begitu. seperti itu tuh seperti apa? Gini Jadi loh, apa? Kak Jadi Natali. apa? Kak Natali. Enggak, jadi kalau apa? kakak punya rencana, punya anak, berarti kakak Ayo. punya jalan kan kakak. Izin Bunda Natali kan moderator, saya sholat isya dulu ya. Oh siap. Gini loh Bu, saya nggak kemana-mana. Dari tadi saya udah Iya. bilang di sini Kalau kalian saya bilang Yesus terkutuk, tidak.
Saya tidak terkutuk bilang ya. dari tadi gini loh Bu. Kalau sebentar. terkutuk itu Kak, itu sudah kena. Memang dia sudah kalau terkutuk, misalnya Kak Natali terkutuk gitu kayak, sudah dapat sumpah. Memang kakak karena jahat, karena dosa maka kita ini terkutuk. Kalau Tuhan Yesus Saya tidak. gini loh Bu, saya tidak peduli dengan iman Anda. Alasan apa yang membuat diri Yesus itu terkutuk? Loh, saya harus jawab dengan iman lah. Enggak, Harus saya dengan poinnya- iman, Kak. poinnya Kalau- gini loh, Bu. Kalau Poinnya begini, begini. ini anak Nah, SD Kak. Anak SD, anak TK bisa baca ini. Oh, Tuhan Yesus terkutuk katanya. Kalau Bukan, anak karena SD, baca ini. anak TK yang Berarti jujur, yang Anda tidak anak menipu. TK Kalau dia gitu. baca begini, ya anak TK, anak SD itu dia jujur Bu. Dia jujur apa yang dia baca, Iya, dia akan bilang apa yang tertulis itu dia akan omong Bu. Dia nggak pakai ilmu yang mau tipu-tipu itu enggak Bu. Terlalu polos untuk penipu. Jangan memaksakan, Kak. Enggak, Jangan saya nggak maksa, memaksakan. saya nggak maksa. Begitu. Saya nggak maksa. Coba gini ya Bu ya. Dari tadi saya udah Ya, bilang loh ya. Ini lanjut. bukan jawaban saya, bukan jawaban Uniriva, dan bukan jawaban Ibu Oma. Tapi ini jawaban dari Bible Anda sendiri. Ini Bible BIS terbitan LAI tahun 1985, Galatia 3:13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di Oke. dalam Alkitab Itu tertulis, di mana terkutuklah tertulis? orang yang Itu mati digantung di Halo? kayu salib. Ya, Itu di mana tertulis? Galatia Lah. 3:13. Saya buka kitab ini. boleh. Ini kan tadi udah saya bilang sumbernya ya. Di Itu Bible sumbernya siapa itu di BIS. situ? Aduh, Alkitab Sabda. Ini juga terbitan LAI, Lembaga Alkitab Ah, Indonesia, tahun Jangan 1985. Saya mau tanya dulu. Itu Ya, tanya aja. BIS itu apa artinya? Bahasa Indonesia sehari-hari Sabda Web. Ini produknya LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia, Galatia 3:13 Nah, tahun sekarang gini. 1985. Mau saya bacakan yang di sini? Bacain Ayat aja. 13 ya. Iya, Kristus nggak telah masalah. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu. Menjadi kutuk bukan terkutuk ya. Itu Oh, beda. Dari tadi udah itu iya. kita bahas, Kak. Iya dari tadi itu kan kamu bahas, tapi kan kamu tidak mengerti. Makanya saya mencoba Kok saya menunjukkan. nggak mengerti? Enggak gini loh Bu. Saya menunjukkan Bible jangan-jangan bahasa itu kakak Indonesia. ketik sendiri tuh, Natali. Jangan-jangan kau ketik sendiri tuh. Ini lawak ini, lawak Iya. ini. Wah, Ini saya Alkitab kapan di jadi tangan penulis saya di ini. di lembaga ini ya, LAI ya. Kapan saya jadi Ini tim Alkitab LAI ya? di Wih, tangan saya. keren Mana saya. lembaga Berarti LAI? Mana saya ini lembaga mualaf LAI? ini ya. Coba Berarti nih. saya ini mualaf Coba. ini ya, mantan penulis di LAI ya, Natali. timnya LAI ya. Wih, keren saya berarti ya. Mana itu terbitan Keren LAI? berarti saya. Jangan-jangan cuma modal Google doang kamu. Oh, oke, saya tunjukkan ya. BIS mana? ya. Bible BIS itu terbitan mana? Oke. Bible BIS ya. BIS. Ya, itu modal Google ini di depan saya nih Alkitab. Iya, Kamu terbitan langsung mana? lah. Jangan kalau modal internet mah bisa diketik. Ketik aja Natali orang Iya. Kristen. Mak muncul di situ. Izin nanya dong, Kak Natalia Natali. Iriani Izin pengikut nanya. Kristus gitu muncul kok di situ. Bu Oma bentar ya, maksudnya gini, itu kan tadi Kak Natali nampilin data. Kalau Iya. bisa dibantu, yang tadi ditampilkan itu jelaskan juga tafsirannya di Yerusalem. Itu ada juga penjelasannya. Oh, siap. Oh, kita nggak sampai ke sana. Siap, Yang siap. kita bahas Di situ Galatia ada 3 ayat penjelasannya. 13 sekali lagi saya baca. Ini di depan Iya, saya ada penjelasannya Alkitab. di Ya, situ. cuman karena follower Saya- masih sedikit ya udah. saya nggak bisa on cam ya. Iya, Bu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena terkutuklah orang karena hukum Taurat. Bisa ya? Semua manusia tidak ada yang sempurna menjalankan hukum Taurat. Nggak tahu kalau Kak Natalia bisa, kalau Bang Alif bisa. Tapi setahu saya, tidak ada kita ini terlepas dari hukum Taurat. Kalau kalian memang percaya dengan hukum Taurat itu. Seperti itu. Maka dia sendiri, karena terkutuk orang yang seperti itu, dialah menjadi kutuk agar lepas dari kutuk itu. Udah mulai itu googling. Mana nih Loh, googlingnya? Kenapa? Kenapa memangnya? Kalau googling kenapa? Jangan gitu. Loh, enggak, kalau Ya. googling memangnya kenapa? Atau memang Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu Udah sampai IG terbitan? nih. Aduh. Udah sampai Instagram, jangan IG, Instagram bentar. sendiri nih yang buat sendiri, ketik cetak-cetak Astagfirullahaladzim, sendiri ini orang kenapa gitu. sih? Ini ya, kamu lihat aja sendiri. Kamu bisa browsing kan? Udah pada nuduh-nuduh saya nulis sendiri ya. Bible BIS terbitan mana ya? Bible BIS terbitan mana? Lembaga Mbak, kalau- Alkitab Protestan Indonesia Kalau adalah Mbak nggak anggota percaya, Mbak kalau nggak Mana, percaya mana, di cross check mana? Ini aja. dulu Kalau nih, Mbak saya punya baca dulu Bible nih. di situ di cross check aja Mbak. Di cross check aja kalau Ibu punya Ini Bible di di situ. depan saya ini Alkitab loh. Ya coba Mbak baca sendiri Galatia 3 nomor 13. Loh udah saya baca dari tadi 3 kali. Dia punyanya versi TB. Yang saya bukakan ini versi LAI yang Versi BIS. suka-suka.
Yang Versi kamu buka BIS. itu versi suka-suka kak. Ini Aduh, ini jemaat gimana mana sih? Bodoh banget sih ini jemaat biar ini. di- TR juga dipercaya, Biar Bu. mendukung. Iya ini ya. Ini Alkitab Sabda. Nah, Coba kalau nggak punya ilmu, diem belajar dulu. Jangan bikin malu Kristen ya. Ini dari Alkitab Sabda. Jangan Sumbernya. paksakan. Tadi Enggak, diam, katanya saya nggak maksa kamu. Saya nggak maksa terbitan kamu. LAI. Memang sulit kok untuk Tadi kamu mencerdaskan bilang orang yang terbitan memang LAI loh. botol Mana akut itu. terbitan LAI? Nih ya, Mana tuh? saya buka. Ngada-ngada. Ibu Ini saya ya, buka selain ILS izin ya, barangkali saya saya buka kasih tahu ya. dulu dia. Oke. Selain LAI, Bu, selain LAI ada juga terbitan Yayasan lain. Lembaga Sabda. Bisa Ada paham, juga bisa loh. lihat. Kami yang tahunya itu Alkitab, lembaga Alkitab Ya kan, karena Indonesia kamu tahunya yang itu. kamu protes nama Allah di dalamnya semua. Sebentar, kamu lihat ya, kamu Hello. lihat. Diam bodoh. Lembaga Abdi Kamu Sabda lihat siapa TB, itu? kamu lihat TB. Ini yang kamu baca tadi tulisannya begini kan? Ini juga masuk di dalam Alkitab Sabda. Karena Alkitab Aduh. Sabda itu sama dengan LAI, YSLA Loh, sama. tadi katanya LAI. Iya, Sekarang lagi sama. bahasa entar lagi cari lagi tiba-tiba googling salah lagi, Kak. Jangan begitu. Ini kenapa sih si bodoh itu yang ini? menunjukkan nanti bahwa seperti saya bilang tadi masih TK, masih SD. Lembaga ya, Begitu. Lembaga Alkitab Protestan Indonesia adalah anggota dari Bible Society ya. Nih, terus kamu lihat nih. Aduh. Nih, lihat Benar, Kak, baca nih. Google itu, Kak. Ini. Tambah pusing Kakak nanti. Kenapa sih ini mulut nggak bisa diem? Iya. Alkitab bahasa Indonesia masa Googling itu. kini dikenal dengan Alkitab Aku bahasa belajar loh Indonesia dari si Nora sehari-hari. Aritonang itu bahwa BIS. kalau mau debat itu Kenapa sih sih? Kenapa Dia lagi nggak bobot? percaya, Mbak. Udah biarin percuma. Googling doang. Kenapa Sini, sih sini, ini sini. orang? Capek Kakak Mbak, cari Mbak yang Oma, ada Mbak. kan lembaga Udah Mbak Natali Sabda. percuma Apa dia tadi? dia nggak percaya itu. Enggak Oma, apa-apa, dia nggak percaya nggak apa-apa. Minimal gini ya. Semakin orang bodoh ini menunjukkan ketidakpercayaannya, semakin terlihat Natali. kualitas orang Kristen yang lain ini bodohnya minta Kamu ampun. pernah nulis di Facebook nggak? Bisa muncul kan? Apa yang kau inginkan bisa kau tulis di internet itu kan bisa muncul. Ya, Kamu bisa kau buat sebentar, sendiri. kamu tahu Alkitab Kita Sabda kan- enggak, sebentar. Sebelum saya Enggak, berbicara benar, terlalu ada di tinggi, Alkitab sebelum Sabda. saya berbicara terlalu tinggi, Loh, kamu tahu tadi Alkitab nggak Sabda ada enggak? loh Alkitab Sabda. Enggak, kamu tahu Alkitab Kasihan Sabda Mbak enggak? ditanya Tadi itu kamu Mbak bilang Oma, LAI. Oma. Sebelum Anda saya ditanya. berbicara terlalu tinggi, Stop dulu. sebelum Anda ditanya, Anda tahu nggak Alkitab Sabda? Enggak, Tahu atau tidak? enggak. Nah, Tahu kamu tidak? nggak tahu. Alkitab tidak Indonesia. tahu. Udah tidak Oke, tahu. karena kamu nggak tahu, karena Yang kamu nggak kalian- tahu, kamu diam. Saya kasih tahu kamu. Karena kamu nggak tahu, kamu diam. Saya kasih tahu kamu. Rasul. Karena Kasihan kalian. kamu nggak tahu, saya kasih tahu Tiba-tiba kamu. ada sabda itu urusan dia mau ketik apa di internet, tapi yang sah itu LAI. Begitu Sulit orang Natalia. bodoh begini ya. Terserah kamu diam aja. Kita Kamu yang kayak bodoh, kita orang kamu kayak googling aja. terus kamu Ya. yang bodoh. Iya udah diam, dia Keluar udah diam. kepala lah kalau pintar say. Hello Bambang. Sini Mbak Bambang Natali, saya malah kalau hadapi dia mana pintar. Natali? Enggak percuma. Jangan. Enggak Semua bentar. bisa di googling Enggak, loh. yaudah. Kamu diam, saya tidak berbicara dengan kamu. Saya tidak berbicara dengan kamu. Saya berbicara dengan orang-orang di bawah yang mengerti apa itu Alkitab Sabda. Karena kamu memang nggak tahu itu, kamu diam. Saya mau selesaikan data halo. saya. Kamu diam. ketik aja di Google. Enggak, kamu Enggak, diam. Mbak, Saya Oma, sedang biarkan tidak dulu, berbicara selesai dengan dia kamu. dulu. Selesai dia dulu, baru Anda. Dulu. Saya mau Kamu bernarasi ketik data aja saya. di Facebook. Kalau Natalia begitu, Iriani sebentar Sri- saya atur dulu. Kalau begitu, Oma dulu yang bicara. Silakan kita tunggu 2 menit. Silakan bicara dulu. Oke. Tahu ya internet ya. Ketik aja di Facebook bahwa Natalia Iriani mau ikut Tuhan Yesus Kristus, di googling itu muncul. Itulah biar tahu. Begitu. Coba ketik di Facebook. Saya mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Muncul itu di googling. Googling lagi. Natalia Iriani mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Muncul itu. Itu internet. Tadi LAI, sekarang Sabda. Udah, abaikan. Nggak sah lagi tuh. Kamu mau bilang apapun tidak ada lagi tuh. Di saya tidak benar. Udah, Begitu. cukup? Oke? Oke, gantian ya. Anda diam. Silakan Mbak Natali. Oke, ini saya bukakan data lagi ya sebentar. Linknya saya kirim dulu di sini. Saya bukakan linknya ya, link dari LAI langsung ya, biar dia tahu. Loh, malah Mbak Natali terlempar itu. Siapa yang report-report? Mbak, kita kembali ke Bible. Nambah dulu Bang Andi. Iya, menurut yang Anda Dikit, percaya ya. Yohanes 13, Galatia 3 nomor 13. Ada menurut Ibu ada nggak orang yang terkutuk digantung di tiang salib, Bu? Ada orang nggak? Ada? Ada. Itu jelas. Ada. Ntar dulu, diam dulu Di- sebentar. Berapa orang Itu di kayak? ulangan juga ada? Dengar dulu, Oke, sabar, santai ada. dulu. Berapa orang kah yang digantung di tiang salib? Oh, nggak terhitung. Pada zamannya, waktu di Ibrani, dengerin dulu. di Israel sana. Waktu Yesus disalib,
berapa orang disalib bareng sama Yesus? 2. Jadi 3 orang bersama Yesus. Ya. Begitu. Terus ada tertulis begini, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ada berapa orang yang terkutuk waktu itu? Orang loh ini. Tadi kan kamu pakai. Ini bahasa Indonesia. Saya ulang ya, ini orang loh. Berapa orangkah yang terkutuk Bang waktu itu? Handi, itu namanya memaksa. Lah Kayak ini gitu. datanya tertulis, Itu Bu. namanya memaksa. Datanya Tadi, tertulis loh. Sudah tertulis di sini di Alkitab saya bahwa Saya Yesus tanya, Yesus juga orang. Sebelah kirinya orang, sebelah kanannya juga orang. Datanya jelas, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Enggak, Saya tanya, enggak begitu. berapa orang yang terkutuk? Silakan. Nggak mau saya jawab. 2 orang 2 orang. Berarti Yesus nggak digantung di tiang salib ya? digantung. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Tidak semua. Itu namanya kamu goblok. Kamu yang goblok. Kasihan. Datanya Makanya, jelas di itu namanya Ibu. Bawa opinimu. Itu namanya memahami kau lawan Bible-mu sendiri. Eh, Tertulis jelas Yesus orang. Kirinya orang, kanannya orang. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berapa orang yang terkutuk? 2. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Iya. Ini namanya kucluk. Oke, aku ya. Oke, Kucluk nih. dengar dulu, nggak usah Madu kan gitu. lu sama gua, madu. Biasa aja. Assalamualaikum Nggak usah warahmatullahi dengan wabarakatuh. emosi Saya seperti itu. Jennifer. Ini Biasa akun aja. keempat. Handis Lebes. Follow, Bentar ya. follow. Biar aku jelasin Assalamualaikum. dulu bagaimana orang yang terkutuk itu ya. Oke. Masuk nggak ini? Oke, tadi Waalaikumsalam Ulangan warahmatullahi 21 ayat wabarakatuh. 23. Oke. Kamu juga kamu baca itu. Bentar, izin gedein Eh, dulu. halo. Aku tadi bernarasi, aku harus munculin data ya. Bentar. Nanti lagi antri lah. Aduh, kalau gini mah bosan. Aku udah bisa on cam belum sih? Bu, Oke, aku jelasin dulu ya. Yang 2 Bagaimana orang orang yang terkutuk Bentar dulu. itu? Yang 2 orang terkutuk itu, siapakah yang mengutuk kedua orang itu? Silakan jawab. Enggak urusan saya dan saya tidak tahu. Kamu baca dulu. Kamu ngerti dulu. Hai. Saya baca dulu ya. Bang, aku Apabila belum bisa seorang buka berbuat dosa kamera ya? yang Bisa diundang sepadan nggak? dengan Bisa diundang hukuman nggak? mati, Bisa kamu diundang buka dengar dulu kamera Handis nggak? Lebes. Aku nggak bisa buka kamera Ya. sendiri. Lalu ia dihukum Coba. mati. Orang yang sepadan dengan dosanya karena Bisa dia nggak? dihukum mati itu Bisa. baru Udah. terkutuk Handis Lebes. Itu ada loh tertulis di Ulangan. Yesus itu 21 Yesus ayat itu 22. kena hukuman mati nggak? Lucu kau. Lucu. Saya tanya, Yesus itu hukuman mati nggak disalib? Tapi dia bukan nggak karena jawab. dosanya kan? Coba Saya bukan karena tanya, dosanya Yesus kan? kena hukuman mati nggak disalib? Bukan karena dosa kan? Saya tanya. Tanya boleh kamu dulu. Bukan karena dosa kan? Bukan Tapi karena Yesus dosa mati dia nggak kan? Yesus mati nggak disalib? Bukan karena dosa dia kan? Saya nggak nanya tujuannya. Nah, Saya tanya. kamu kok nanya-nanya gitu Saya nanya terus? dia mati disalib atau Nggak tidak? dewasa. Undang lagi dong. Nggak dewasa. Dengar Emang lah. kau Kan lain ditanya, gantian. lain dijawab. Dengar. Kalau seimbang Yesus dengan itu dosamu, Nunggu 14 maka detik. kamu itu terkutuk. Yesus itu mati disalib atau tidak? Pertanyaan sederhana loh. Yesus itu mati disalib atau tidak? Males jawabnya kalau gitu. Itu pertanyaan nggak bagus gitu. Udah tinggal dijawab. Enggak lah. Jadi Yesus mati atau tidak? Disalib. Mati. Mati. Siapa yang bunuh? Nggak ada yang bunuh, kau yang bunuh lah karena dosa. Berarti bunuh diri. Kamu yang bunuh kok saya bilang. Oh, saya belum hidup waktu itu. Oh, masa jadi kenapa kamu mau tahu kali gitu? Ya saya tanya siapa yang bunuh? Kenapa kamu tahu? Yang bunuh tentara Ini Romawi. pertanyaan bodoh jadinya saya buat sama kamu. naik lagi ya. Aku turun Ini naik cuma lagi. tinggal Aku nggak bisa dibahas. buka Iya, kamera. iya. Aku turun naik lagi. Oke. Siapakah Saya yang bunuh ditunjukin Tuhan? tadi, kan? Siapakah yang bunuh Tuhan di tiang salib? Udah nggak cocok pertanyaanmu, pertanyaan anak saya yang TK pun udah nanya itu soalnya. Berarti kau nggak pernah jawab pertanyaan anakmu toh? Saya jawab lah, kan kau bukan Nah, coba anakku. saya wakili anakmu. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Enggak usah lah, ngapain kau Islam, anakku Kristen. Aduh, kasihan kali kau Mana mau Yang anakku seperti mati kau? di salib itu Tuhan atau manusia? Tuhanku, Tuhan Yesus. Berarti Begitu. Tuhanmu pernah mati? Iya, Tuhan mati. iya. Masuk Tuhan akal nggak Yesus Tuhan mati? Itulah karena dia kuasanya tinggi. Tuhan dia mati. bangkit Ustaz di Habib hari lanjut Ustaz. ketiga. Gantian aku makan. Nah, kau dengar dulu.
Kan dia bangkit dari kan udah ketiga. diakui Tuhan Kau mati, udah selesai ya. Tidak bisa bangkit kecuali tunggu datang Tuhan Yesus kedua kali, kau baru dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Seperti itu Andi Selebes. Jadi dikit-dikit. Tuhan mati, Tuhan mati. Ya nggak apa-apa. Orang dia mati juga punya rencana kok, daripada tanpa rencana, daripada mati tanpa arah. Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus sudah bisa mati oke. itu karena dia punya misi. Nah, Gitu Hendy Selebes ya. Jadi bukan karena matinya. Makanya orang Kristen itu Ya udah lah Bu, udah diam dulu gantian. Oke. Udah dia Bu, Tuhan mati udah. Untuk Udah Tuhan mati, oke. udah. Tuhan mati terserah Ya, lah. Tuhan mati. sebelum Bunda Mati Natali tak nambah apa. dikit. Nambah dikit dulu Bunda Natali sebelum Bunda Natali. Ya, jadi untuk Ibu Omak tadi ya, walaupun Anda menggunakan di Bible tertulis sebentar. LAI, sebentar dikit izin. lagi. Ini mengklarifikasi dulu, Yaudah, yaudah. mengklarifikasi. Biar teredukasi ya. Jadi walaupun Omak menggunakan Bible tercetak ya dari lembaga Alkitab, sedangkan Bunda Natali menggunakan Alkitab Sabda, isinya sama gitu kan. Poinnya sama, enggak titik komanya sama, tidak ada problem. Tetapi yang dibuka oleh Bunda Natali tadi itu menggunakan versi terjemahan tahunnya ada. Itu maksudnya tadi Omak ya. Jadi Oke. maksud saya tadi Aku Anda tanggapi menggunakan dulu, Bang Lord. bentar dulu Jangan biar gede cerdas dulu. gitu loh. Aku dari tadi mau nampilin data soalnya. Biar cerdas. Tadi Bunda Natali, selain ini Bunda Natali, biar cerdas dikit ya. Saya mengedukasi di bawah, bukan Anda aja yang saya edukasi. Jadi maksudnya adalah itu ada versi terjemahan berapa tahun-tahun yang sudah terdahulu sebelum ada TB2 LAI yang dilonceng oleh Anwar Cheng di bulan Maret 2022. Gitu 2023 Anda belajar dulu lah gitu kan. Jadi yang sudah dibuka oleh Bunda Natali itu sama isinya dengan punya Anda. Ada namanya TB2 LAI yang di dalam Alkitab Sabda. Nah gitu. Lanjut Bunda Natali, saya cuma mengedukasi. Oke, makasih. Oke, ini ya. Izin saya dulu sebelum Natali. Enggak, kamu diam dulu. Izin kamu saya diam dulu. Enggak, kamu diam dulu. Kita Saya harus dari tadi bersumber mau yang nampilin jelas. data, terus Saya saya kan di sumber report. jelas. Ini akun saya tinggal satu. Kamu gak usah Kita manfaatin akun saya sumber tinggal jelas satu. Diam. dulu. Diam dulu. Ini Saya kamu diam. tidak pernah mendengar. Enggak, diam. Ya baru udah kali kamu ini gak pernah mendengar dengar. Ini lembaga saya kasih tahu. Alkitab Ini saya kasih tahu Sabda. sumbernya dari Seperti Alkitab itu. Sabda. Kalian Sejarah.co kok udah di LAI. sejarahnya pun tahu semua. Apa sih Malas orang? mau nanggap. Ibu gantian dulu aja Bu. Kamu diam dulu. Bentar dulu. Nenek Ibu Natali satu, aja nenek dulu lampir silakan. memang ya. Nih, sejarah ya, sumbernya ya. Nih, sejarah.co ya /LAI. Ya, bisa dilihat ya. Ini apa? Sejarah Alkitab Indonesia. Terus di sini Lembaga Alkitab Malas Indonesia. izin host saya Diam, turun kamu aja kalau kalau malas udah diam. bahas-bahas gitu sampai Ya udah, diam. Kamu diam. Tunggu dulu. Oma, bentar. Saya luruskan dulu biar enggak panas. Goodbye, malas ini enggak kabur. secara Kabur. Burunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males. Oke, izin keluar ya. Apalagi Waalaikumsalam gurundanya sudah datang. Males, izin. Takut ada gurunda ya. Sebentar, izin sebentar ya Gurunda, izin sebentar karena dari tadi saya nggak suka ya, saya di framing sama si botol tadi itu ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini dari Alkitab Sabda ya. Ini webnya sejarah.co/LAI. Oke, kita lihat di sini. Ini langsung dari luar kelihatan Sejarah Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Organisasi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Indonesian Bible Society. Oke, berdiri, kita lihat tahunnya jelas. Terus di sini ada Bible ya. Terbitan apa saja kita baca. Ini tadi ada LAI 1952 ya. Terus ada 1954 LAI, terus kemudian ada yang Klinkert. Kemudian ini ya, oke ya. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang dipermasalahkan dia, BIS yang dipermasalahkan ya. Perjanjian Baru BIS edisi pertama diterbitkan dan diberi judul Kabar Baik untuk Masa Kini. Kemudian ada lagi edisi yang kedua ya, 1978 edisi kedua dari Perjanjian Baru BIS atau Kabar Baik untuk Masa Kini dikeluarkan. Cukup ya. Kalau mau lihat lagi yang versi-versi lainnya bisa dibuka sendiri, websitenya jelas ya, sejarah.co/LAI. Ya, makanya di sini saat saya tadi sudah disclaimer di awal, bukan saya yang menjawab, tapi Bible Anda sendiri yang menjawab bahwa Bible terbitan LAI
BIS 1985 dengan jelas menyatakan apa? Nih ya, saya bacakan. Tetapi Kristus membebaskan diri kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk. Saya besarkan lagi ya. Dengan membiarkan dirinya terkutuk. Nah, jadi di sini yang mengatakan diri Yesus itu terkutuk bukan jawaban saya, bukan jawaban Unirifa, dan bukan jawaban si nenek Oten tolol tadi, tapi dari Bible sendiri. Bible LAI BIS 1985 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus yang terkutuk. Selesai ya, silakan saya kembalikan ke Gurunda dan ke host, silakan. Baik, Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka itu menyangkal isi kitabnya sendiri yang tertulis di dalam Bible, Gurunda. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Oh ya, sorry, saya mengganggu nggak ini? Enggak, Gurunda, enggak, aman. Saya turun lagi. Suara saya gimana? Enggak, aman. Aman. Nah, tadi di bawah aku bilang aku di bawah aja. Teman-teman bilang naik. Nah, larilah orang itu. Gimana dong? Udah bagus pun tadi disuruh naik, didorong lagi naiknya. Ada pula yang narik dari atas. Gimana dong? Jadi gini teman-teman, susah bagi saudara Kristen untuk lari dari kenyataan bahwa Yesus itu disalib, maksudnya sembahan mereka itu disalib dengan jalan menjadi kutuk. Susah, mau dia pelintir seperti apapun tidak bisa. Ini datanya ya, 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan kepada Yesus. Jadi memang dia menjadi kutuk memang. Roma 5 nomor 8, Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Jadi memang Yesus itu harus dengan jalan kutuk. Roma 5 nomor 6, Yesus mati untuk orang-orang durhaka. Jadi dosa-dosa orang durhaka seperti membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, dosa-dosa durhaka mereka itu ditanggung Yesus. Makanya dia menjadi kutuk. 1 Korintus 15 nomor 3, Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Gak bisa tidak. Jadi seluruh dosa, seluruh durhaka mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. 1 Petrus 2 nomor 24, Yesus telah memikul dosa Kristen. 1 Petrus 3:18, Yesus telah mati untuk segala dosa Kristen. Coba kira-kira berapa dosa orang Kristen di muka bumi ini? Dosa apa saja yang mereka lakukan? Dilimpahkan semua ke Yesus. Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Menjadi kutuk. Nah, apakah ini Yesus anak Maria? Apakah ini Yesus sang Mesias? Bukan. Ini yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Apakah yang menanggung dosa-dosa mereka ini adalah anak Maria atau Yesus lain? Dan apakah kemudian yang diceritakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu adalah Yesus anak Maria atau Yesus lain? Karena Paulus mengatakan di Galatia 3 kan ya, sementara Galatia 1 nomor 11 kata Paulus, aku menerima Injil itu bukan dari manusia, tapi dari pernyataan yang bernama Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti Paulus menerima pengajaran Galatia 3 nomor 13, kemudian Roma 5, 2 Korintus, Galatia 3, 1 Korintus 15, termasuk Petrus, itu bukan diterimanya dari anak Maria, tapi diterimanya dari sosok yang mengaku Yesus. Nah, jadi kita jangan terjebak di situ, seakan-akan yang nebus dosa mereka itu adalah anak Maria. Bukan anak Maria yang digantung terkutuk, itu bukan anak Maria. Yang digantung terkutuk itu adalah orang terkutuk yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen.
Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai tambahan saja, dan nanti kalau misalnya masih ada orang Kristen yang penasaran, yang mereka sembah ini, yang menanggung dosa mereka ini siapa, nanti tanya aja langsung pada mereka. Silakan. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan naik lagi ya. Tadi ada antri di bawah banyak banget ya. Ada 5 orang Kristen. Silahkan naik lagi sekarang. Ya. Saya nyimak aja ya, silakan teman-teman. Saya nyimak, nanti kalau sudah misalnya sudah udah capek kasih pemahaman, tak paham-paham juga, baru saya ini. Siap. Silakan. Ini OCR Bopeng. Selamat malam. Assalamualaikum. OR. Oh, dua-duanya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu noise bang, noise. Bawa aja bang. Iya siap, noise banget tuh. Turunin aja bang, Ya, siap nih di bawah. Nyimak ya. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen ada 2 slot. Silakan naik teman-teman Kristen. Oma kenapa kabur? Takut ya Oma ya? Kabur lah dia, takut lah. Ada Bang Zuma, terus data LAI dibuka, ya kabur lah dia, serak lah dia di bawah. Oke, saya naikin satu-satu ya. Ya, Bang Dwi Hartono, selamat malam. Dwi Hartono, selamat malam. Selamat malam. Nah, dari Kristen ya Bang. Selamat malam. Ya, suaranya feedback Bang. Sinyal Abang itu kurang bagus Bang. Iya, selamat malam. Ya, malam Bang. Dari Saya Kristen ya cuma Bang. mau meluruskan. Abang dari Kristen. Bentar Bang, Abang dari Kristen. Iya, dari Kristen. Silakan Abang luruskan. Meluruskan. Kalian pada sekolah apa enggak sebenarnya kalian itu? Saya mau nanya, kalian pada sekolah apa enggak? Yesus aja nggak sekolah. Udah tua gini nggak sekolah lagi. Saya mau nanya, kalian pada sekolah enggak? Masa kalian bodoh Dijawab sekali? aja enggak. Ada yang sekolah ya, silakan. Kenapa? Ngartikan ayat seperti aja, itu aja kalian itu bodoh sekali, nggak tahu apa artinya ayat itu. Apa artinya? Coba Anda yang pinter, coba artikan. Itu arti ayat itu bukannya Yesus yang terkutuk. Itu artinya orang lain yang terkutuk, bukannya Yesus yang terkutuk. Dari ayat itu. Kenapa kalian bodoh sekali bacanya itu? Jangan curhat lah, kalau kau bodoh kita tahu, jangan curhat kau di sini. Yesus itu orang nggak? Bro, itu Yesus itu orang nggak? Loh, Yesus itu orang. Memang Yesus orang itu manusia. Udah cukup, diam situ, diam di pojok. Dengar dulu. Orang udah diam dulu. Iya, dengar dulu. Anda udah Kalian jawab itu orang. bodoh, nggak tahu ngartikan ayat itu. Tertulis di situ, bodoh sekali kalian, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus orang nggak yang digantung? Jawab. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tadi Anda menjawab Yesus orang. Berarti Yesus katanya sekolah tinggi-tinggi. Jangan-jangan dia sekolahnya di atas pohon nih. Bingkem lagi, lanjut, saya mau makan. Ya, dibuka mute-nya Bang Dwi. Silakan marah-marah lagi. Saya senang kalau dengar Kristen marah-marah. Marah-marah terus dia Guruda dari tadi. Kesurupan dia. Baca. Sejo. Yesus terkutuk, kesurupan dia. Sejo, selamat malam Sejo. Katanya Yesus tidak terkutuk. Jadi yang menjadi kutuk itu siapa, Bang? Ya, Bang Sejo Kristen kan? Yang digantung di pohon itu siapa? Kan itu yang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Ya, silakan dijawab Bang Sejo.
Aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Oke, begini. Pertanyaan saya begini. Bertanya. Jawab dulu bang, itu jawab dulu bang Sejo. Itu bukan Yesus yang terkutuk, itu orang-orang lain yang terkutuk, bukan tidak Yesus. bisa dong. Arti dari ayat itu. Tidak bisa Di dong. ayat yang dengar kalian itu tidak tahu arti kata itu, bodoh jujur kalian. Loh, Bodoh yang benar menjadi kalian itu. yang menjadi kutuk di situ siapa, Bang? Yang menjadi kutuk di situ siapa? Iya, yang menjadi kutuk itu manusia lain, bodoh. Loh, kenapa manusia lain yang menjadi kutuk sementara yang digantung di situ Yesus? Gimana ceritanya nih? Yesus memang yang digantung, tapi apa menggantikan dosa-dosa kalian? Bodoh Nah, sekali. Kalian justru itu, saudara. Ketika dosa-dosa kalian itu diambil alih oleh Yesus, ketika dosa kalian diambil alih oleh Yesus, maka yang berdosa saat itu adalah Yesus. Ketika Anda punya utang di Pegadaian, dialihkan kemudian tanggungannya kepada Yesus, maka yang berutang di Pegadaian adalah Yesus. Kok aneh kau itu? Oke, begini Bang Juma begini ya. Iya, gimana? Yesus mati terkutuk menembus dosa umat manusia. Itu sudah jelas di dalam Galatia 3:13 sudah tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti yang terkutuk siapa? Kutuk karena kita sebab ada tertulis, ya sudahlah. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Yang terkutuk di situ siapa, Bang? Ini sudah jawab. Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Iya, berarti yang terkutuk di situ Yesus kan? Benar dong, Yesus yang terkutuk. Benar nggak? Jawab Bang Cuma. Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa umat manusia. Iya, yang terkutuk di situ siapa? Jelas dalam Galatia 3 ayat 14 sudah. Yang terkutuk di situ siapa? Cuma yang terkutuk udah memelintirkan ayat. Cuma yang terkutuk. Justru kamu yang memelintir. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Di sini Abang Zuma, di sini Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa? Loh, kok malu jawabnya? Gimana sih? Jujur aja lah. Nggak usah malu-malu. Yang terkutuk digantung di pohon itu siapa? Itu untuk menggantikan Saya yang tidak terkutuk. tanya untuk siapa. Yang saya tanya yang mati terkutuk. Suma terkutuk. Saya tidak tanya siapa. Yang saya tanya yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu ayat itu menerangkan bukannya Yesus yang terkutuk. Lalu artinya, siapa yang terkutuk di situ kalau bukan Yesus? Memang bebal benar Siapa yang terkutuk di situ kalau bukan Yesus? Siapa? Memang bebal sekali kalian tidak tahu arti kata-kata itu, bebal. Saya tanya yang terkutuk di situ siapa? Kalau yang menanggung dosamu bom-bom, maka yang terkutuk di situ bom-bom. Kalau yang menanggung dosamu adalah si CP, maka yang digantung terkutuk di situ CP. Kalau yang menanggung dosamu itu adalah Agatha, maka yang digantung di situ siapa? Itu, tapi artinya bukan Yesus yang terkutuk. Kenapa bukan Yesus? Kan dia yang menanggung dosamu. Kenapa turunkan teman saya? Kenapa? Kan yang menanggung dosamu Yesus. Enggak, dia turun sendiri. Berarti dia yang terkutuk. Gimana dong? Teman saya sudah jelas. Apa yang tidak menerima? Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menanti. Kok jadi kita yang terkutuk, Bung? Kok jadi kita? Kok jadi kita yang terkutuk? Kenapa dari otak? Kita dari kutukan kenapa itu. otakmu mengatakan kita, Dia memberikan saudara? dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Aduh, Bang Juma. Hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Kamu Bani Israel?
Kamu Bani Israel. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Yesus Boleh tanya nggak, mati untuk Bisa nggak? Aku bertanya nggak? Bisa nggak? Enggak, selesaikan ini dulu. Ngapain kau bertanya? Kalau agamamu sendiri kan nggak beres. Aku baru ketemu Bang Juma. Tiap hari aku lihat di live TikTok. Ya, dan berarti kau YouTube sudah ada. tahu kapasitas saya. Berarti kau sudah tahu kapasitas Oke. saya. Berarti kau sudah tahu. Iya, Nah, maksudnya sekarang hukum Taurat itu untuk siapa? Aduh. Hukum Taurat Ya, itu aku untuk mau siapa? tanya nggak, Bang Juma? Hukum Taurat itu untuk siapa? Itu aja nggak bisa jawab. Malu kan kau? Hukum Saya Taurat tadi itu sudah untuk jawab, siapa? Bang. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab dari tadi, Bang Ya udah, Juma. kamu ke gereja seperti biasa, turunkan celana pendeta, celop, isap jarimu. Tadi kan saya sudah bilang, hukum Taurat itu ditunjukkan untuk umat Kepada manusia termasuk bangsa Israel. Orang dasar Yahudi dan biadab umat untuk umat Kristiani. manusia, Sama untuk umat aja. manusia. Dasar Paulus, pengikut Paulus, iblis, penyesat. Yeah. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Udah turunkan ini. Host diturunin. Oke, aku boleh tanya nggak, Bang Juma? Diturunkan. Otak aku rusak, tidak turun kau ke gereja, jilat anus pendeta biar kau waras. Jangan kau ke sini. Di sini hanya untuk orang waras. Meskipun Oten yang masih bisa waras, kita aja diskusi. Kalau sudah permanen kayak yang tadi itu nggak usah. Juma, aku bisa jawab nggak pertanyaan kamu, Juma? Iya, silakan. Oke. Pakai data ya, sobat sih. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Tadi kan Bang Juma bilang begini. Kalau kamu punya utang di Pegadaian, terus Yesus yang bayar, berarti Yesus yang punya utang dong. Ya nggak begitu dong, Bang. Lalu? Contoh Bang Juma, yang katanya developer, katakanlah abang pinjam di bank miliaran. Ya. Iya kan? Terus kalau ada sahabat Anda yang bisa membayarkan utang, apakah dia punya utang juga di bank itu dengan jumlah miliaran itu? Ya kan dia yang nanggung. Katanya dia yang tanggung. Katanya dia yang sanggup menanggung. Iya, saya nanggung. Dia yang punya utang. Tapi saya membayarkan utang dia. Apakah saya punya utang? Nah, sekarang kalau ada kemudian persetujuan, sabar dulu. Anda mengambil perumpamaan seperti itu, oke? Sekarang Apakah yang saya punya utang? sabar dulu. Sekarang yang menentukan utang itu siapa? Nah, udah kau ke pendeta juga kalau begitu. Kau tidak bisa diskusi. Seperti biasa ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu biar kau sehat. Sederhana, analogi kayak begitu itu mah sederhana. Yang membuat dosa itu Tuhan, yang membuat piutang itu adalah Pegadaian. Ketika kemudian itu harus terjadi, maka Pegadaian harus mengasesekan bahwa utangmu dilimpahkan kepada yang lain. Katanya Yesus datang untuk menembus dosa, berarti Tuhannya sudah pada tahu. Tuhan kalian yang tiga itu sudah pada tahu bahwa ini utang manusia akan ditanggungkan oleh siapa? Oleh Yesus. Berarti Pegadaian sudah tahu bahwa utangnya si Abang Suma itu akan dialihkan kepada si Bom-Bom. Maka Pegadaian menagih kepada siapa? Menagih kepada Bom-Bom. Gitu logikanya. Ucluk. Pakai logika nggak pakai otak. Dosamu, utangmu sudah ditanggungkan kepada orang lain. Berarti yang berutang siapa? Ya orang yang sudah menanggungkan itu, yang mengatakan aku yang akan menanggung semuanya. Berarti kamu yang tanggung dosa-dosa itu, kamu yang menanggung utang itu. Itu aja kok repot. Analogi. Jadi kalau gitu banyak Yesus membawa dosa dong. Ya iya Memang makanya saya katakan yang mereka tanggungkan ini, dosa-dosa yang mereka tanggungkan ke oknum ini oknum siapa? Siapa yang menanggung dosa mereka ini? Siapa? Pernah nggak Yesus mengatakan aku akan menanggung semua dosamu? Nggak ada. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel apa? Bertobatlah. Malah Yesus berkata apa kepada orang yang menyalib dia? Oknum ini loh ya. Apa yang dikatakan? Bapak, ampuni segala dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jelas kok. Kamu pernah bayar utang nggak?
Nah, mana pengakuan Yesus bahwa aku menanggung dosa-dosa mereka? Mana? Ada nggak? Kamu Nggak pernah bayar ada. utang belum? Atau kamu nggak pernah bayar utang? Jangan nyindir-nyindir utang kamu. Beda bayar utang, dengerin, beda bayar utang sama dibayarkan. Jangan cerita Dengerin. utang kau ya. Tidak tahu. Terima kasih. Kamu bahas-bahas utang lagi kamu ya. Yang kau bahas-bahas utang. Gak bagus Beda. itu. Dia nggak bisa Bulan Desember membedakan ini soalnya. Bang Juma, dia nggak bisa membedakan bayar utang sendiri atau dibayarkan. Dia nggak bisa bedakan. Ya inilah saudara-saudara kita Kristen. Jujur aja napa? Bahwa yang menanggung dosa kami itu di atas tiang salib itu adalah tumbal Romawi untuk dosa-dosa kami. Yesus anak kamu Maria tidak itu. tahu terima Bung, kasih kalau utang kamu dibayar sama orang. Bung, di mana Kamu, dalilnya? Bang, Bung, di mana? Ya udah ke Orang gereja, bayar colok pantat utang. pendeta seperti biasa, colok pantat Kenapa saya pendeta. Itu. Jadi kalau Anda tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan kami di sini, jangan ke sini dong. Jangan ke sini. Jangan ke sini kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Al-Qur'an, dengar. Al-Qur'an saya mengatakan dengan sangat rinci, asal kamu tahu. Apa kata kitab suci saya? Orang yang disalibkan itu. Dengar dulu. Kalau kau bisa diskusi, kau di sini. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau ke gereja makan babi sana. Biar tabi kayak babi. Paham? Bagus. Bang Juma. Iya kawan. Bisa diskusi sehat nggak? Oke, kita diskusi sehat, Bang. Ya, Al-Quran saya mengatakan, dengar dulu. Al-Quran saya mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu, Al-Quran mengatakan ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang disalib itu adalah pendosa, pendurhaka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kitabnya Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Ulangan 21 nomor 22, 23. Disalib itu adalah orang yang terkutuk disebabkan karena mereka melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, Kristen menjadikan dosanya dihapuskan dengan manusia terkutuk, itu dari mana ilmunya? Macet. Ya Bang Darli. Ini bertanya ke siapa? Ke Anda. Masa bertanya ke Yesus? Wah, Yesus kayak ikut debat. Mau bertanya ke Bang Suma nih, tapi tidak apa-apa Bang Suma. Mati meja. Untuk menjawab bahwa Yesus itu sudah menebus dosa umat manusia. Yang ngajarin siapa Bang? Ya ngajari dari kita sendiri sudah belajar dari kitab kami. Kami meyakini Iya, bahwa yang ngajarin di kitab Anda itu kan ada beberapa narasumber, kan ya, ada Yesus, ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, ada juga orang yang tidak dikenal seperti penulis Ibrani, kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa dosa-dosa Kristen ini dihapuskan dengan mengorbankan orang yang terkutuk di atas pohon, itu ilmu dari mana? Agama mana, nabi mana, Tuhan yang mana yang mengajarkan itu? Tuhannya Yahudi kah? Mana dalilnya? ketika Yesus di atas kayu salib itu kan dia Ya, ambil nama aja ya. darahnya itu menebus dosa umat manusia. Itu Bang Suma. Kata siapa? Kata siapa Bang? Kata siapa darah Yesus menebus dosa manusia? Kata siapa Bang? Sehingga kita umat Kristen itu mempercayakan hal itu. Bang Zuma sampaikan bahwasannya pohon-pohon segala macam itu saya pikir itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu pohon. Hei, kata salib itu hanya dalam Al-Quran. Di dalam original teksnya itu ksulon. Ksulon dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia ksulon itu adalah pohon. Pohon paman, pohon. Jangan kau ikuti Al-Quran. Tidak ada kata salib. Oke, ada ksulon. Ksulon itu artinya pohon.
Oke, Bang Juma, kita di situ stop dulu. Saya masih berlanjut dengan pertanyaan saya kemarin yang mana tidak dilanjutkan. Pertanyaan yang mana, Pak Man? Pertanyaannya kayak gini, Bang. Kemarin Bang Juma menyampaikan bahwa mujizat dari Muhammad itu kan dari Zamzam dan juga peninggalan apalagi masjid. Nah, kalau kami dari Kristen itu kan mujizat yang Tuhan memberikan kepada kami umat manusia, yang umat Kristen khususnya itu yang paham dalam Alkitab itu kan Yesus terangkat ke surga dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, salah satu yang dari Muhammad itu Bang Zuma tolong penjelasan saja supaya saya tahu. Itu saja saya tahu, selesai. Saya minta turun. Teman-teman, maksudnya apa? Saudara kita ini maksudnya apa? Mujizat dari Nabi Muhammad gitu loh. Mujizat dari Nabi Muhammad itu yang ada hari ini itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah mujizat Rasulullah, di mana isi Al-Quran menceritakan salah satunya tipikal kalian orang-orang kafir yang bebal. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kata Al-Quran, orang Kristen itu hatinya buta, kupingnya tuli, tidak bisa kemudian mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran yang ada. Ketika Al-Quran diwahyukan, ketika Al-Quran sudah menumpahkan semua kebenaran yang ada di dalamnya, kalian buta, nggak bisa melihat itu. Nah, inilah hebatnya mujizat Rasulullah. Seperti itu, saudara. Nah, satu-satunya mujizat yang masih bisa dinikmati oleh manusia hari ini dari Nabi itu cuma Al-Quran. Mujizat Musa mana? Mujizat Yesus mana? Nggak ada lagi. Satu-satunya tertinggal mujizat hanya Al-Quran, dan itu adalah kebanggaan kami umat Islam. Sekarang mujizat yang diberikan Yesus kepada kalian itu apa? Ada? Macet. Ada mujizat dari Yesus. Kalau mujizat dari Nabi Yesua itu tidak mungkin, kalian bukan umatnya. Nah, makhluk Yesus ini, makhluk Yesus yang mengaku Yesus yang datang di Pulau Patmos ini, apa mujizat yang diberikan kepada kalian? Kalian harus bisa jawab. Apa itu? Mengusir setan. Apalagi? Apalagi mengusir setan? Apalagi bernubuat? Apalagi? Membangkitkan orang mati. Ngobatin orang. Apalagi? Bangkitkan orang mati. Itu belum pernah kulihat. Nah, sekarang pertanyaannya, mujizat-mujizat yang dilakoni oleh gereja, membangkitkan membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla, itu dari Yesus. Aduh, Burunda kena report. Burunda kena report ya, teman-teman. Di tab-tab layar ya, teman-teman, biar komalnya kuat. Di tab-tab layar. Di gaspol. Ini Keijo sama Yota, Muslim apa Kristen? Bentar. Keijo, Yota, Muslim apa Kristen? Keijo, Yota, Muslim apa Kristen? Keijo, Yota, Muslim. Muslim, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang, sambil nunggu Bang Juma? Ada yang mau disampaikan, Bang? Teman-teman, kalau ada Burunda di bawah diangkat ya, teman-teman moderator. Aku cek juga ini belum ada. Ya. Yang Kristen silakan naik lagi, yang Kristen. Dibantu tab layar ya, teman-teman ya. Bang Darli silakan dilanjut dulu sama Uti Natali.
Saya tunggu aja Bang Juma. Kau Ya. connect ini gimana? Lagi cari akun. Saya bisa nunggu ya Bang. Bisa tunggu aja bang, santai aja kalau kita bang. Yang penting abang sopan di sini, yang penting abang gak menghujat di sini, aman bang. Kang, saya juga turun bentar naik lagi ya, nggak ada mic-nya loh, susah. Ya, bentar ya. Mic-nya itu ada di foto kali. Silakan Iya, Ustaz Ali. Ribet kali mau bukanya. Iya nggak apa-apa, ada di foto. Emang TikTok sekarang kayak gini kali. Oh Turun, gitu. tapi turun naik lagi nanti muncul dia. Aku tadi juga gitu, terus turun naik Nah, lagi muncul. Oh gitu. Ya, turun Oke. naik lagi. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.